Rame-rame apa ini nanyain tanggapan. Saya agak trauma ya disuruh nanggapin ya. Ntar saya di call out. Ntar saya dibilang ngebelain. Nanti dipanggilin bapaknya. Aduh. Cuma saya di sini ya udahlah. Kita edukasi berdasarkan sisi berapa rules. Nah, kan ada 3 rules nih. Kickboxing, kick striking, Muay Thai. Nah, kick striking ini ada di tengah-tengah. Ya bisa dibilang nanggung. Dia meminjam beberapa elemen dari kickboxing dan juga Muay Thai. Nah, tapi ada satu rules yang dimana janggal menurut saya dan saya rasa harus direvisi, yaitu elbow. Elbownya ini nanggung. Ada beberapa yang nggak boleh lah, satu atau dua, saya nggak tahu. Sehingga menyebabkan kontroversi seperti semalam. Nah, kalau emang mau dikasih elbow, udah kasih aja elbow semuanya. Toh elbow-elbow yang biasa pun itu sudah sangat berbahaya. Elbow ya kena upward atau tatmala atau uppercut elbow ya atau spinning back elbow ya itu sudah sangat berbahaya dan juga berdamage. Saya bingung downward elbow ini dilarang kenapa? Akhirnya jadi kontroversi pengurangan nilai. Yang kedua, cara menilai dari kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai? Bedanya apa? Bedanya kalau ke kickboxing artinya pukulan-pukulan itu dinilai sama seperti lutut dan juga tendangan. Jadi makanya volume seorang kickboxer itu lebih banyak. Pukulan, tendangan, dia banyak nyerang gitu. Nah, kalau Muay Thai lebih ke damage dan juga efek. Pukulan-pukulan itu nilainya lebih kecil dibanding elbow, lutut, dan juga tendangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya pukulan kita masih bisa lebih mudah untuk ngeblok dan efek damage saat ngeblok pukulan itu lebih ringan dibanding kita nahan tulang kering ke tangan atau knee ataupun elbow gitu. Ya bayangin aja tulang-tulang ini nyerang double cover gitu. Pasti efeknya lebih ke ya lutut, elbow, dan juga tendangan. Kecuali pukulan ini pukulan yang menyebabkan goyang atau damage, nah itu baru nilainya bisa disamakan dengan lutut atau elbow. Nah saya nggak tahu kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai cara menilainya. Lalu untuk judgement round menurut saya kalau sudah 5 round ditambah judgement round itu agak berlebihan. Karena di striking seperti Muay Thai, kickboxing itu 5 itu sudah hancur-hancuran lah menurut saya. Jangan disamain sama boxing ya, karena kita menggunakan tulang-tulang kan, otot-otot seluruh tubuh dan efeknya itu beda gitu. Jadi 5 round itu udah parah. Kalau 3 round plus judgement round menurut saya masih oke. Masih oke. Nah, untuk pelanggaran kalau baru 1 kali dan tidak ada intensi sengaja, itu mungkin masih berupa peringatan lah. Contoh kayak Putra kemarin, karena kemaluan sekali, ya paling diingatkan untuk jangan serang kemaluan lagi. Tapi kalau disengaja terus, mungkin 3 kali mengenai kemaluan, ya itu bisa pengurangan poin. Atau bahkan didis kalau lawannya tidak bisa melanjutkan lagi, atau cedera. Terus pelanggaran yang elbow ya sudah kita bahas tadi, ya aturan elbownya masih nanggung. Apalagi fighter-fighter Malaysia itu basicnya rata-rata dari Muay Thai, dimana elbow dibebasin lah. Gitu kan. Dan posisinya kemarin saya lihat ya Putra nyerang dari depan dan Ronald mungkin agak menunduk jadi kena sedikit sini kali ya gitu. Dan game plan Putra itu benar-benar Muay Thai banget ya, elbow, knee, calf kick, middle kick semua digunakan ya. Ronald juga pakai tapi dia lebih dominan di tangan, lebih ke pukulan. Dan makanya saya ajak kalian berpikir UCC ini menggunakan teknik penghitungan yang kickboxing kah atau Muay Thai. Nah, karena setelah pengurangan poin jadinya draw, menurut saya sih kayaknya dari Muay Thai ya. Kalau dari teman-teman gimana? Ya kita tunggu aja penjelasan dan klarifikasi dari tim UCC. Kalau saya ada yang salah, mohon maaf, nanti dikoreksi aja. Jangan di call out guys, izin lag. Ya nggak tahu lah, abang cuma berharap UCC bisa keluarkan statement lah, keluarkan. Kita di Malaysia kita mau nunggu statementnya daripada UCC, daripada Celos untuk fight semalam gimana. Yang utama adalah Ronald dengan Putra, karena kemarin Celos sempat cakap, dia bilang di UCC nggak bakalan ada draw, tapi semalam sudah ada draw. Iya. Nggak tahu juga. That's why I can't, nggak bisa bicara karena kan rulesnya gimana. Karena the fight it's 5 round kan, kemarin 5 round. Ya benar. Terus kita bisa lihat siapa yang unggul, siapa yang harus win the fight. Ya, Terus pas dikasih tambahan nih, tambahan round kan. ya.
kemudian oke, diterima satu lawan, yang satunya dilarang sama dokter karena eh, cederanya makin parah gitu. Terus pertandingannya tidak bisa dilanjut, harusnya gimana? Harusnya win by KO or something, I don't know. Ya harusnya ada keputusan sih, nggak bisa draw. Ya tapi nggak tahu juga, balik juga gimana peraturan mereka, rules mereka. Saya bilang kembali lagi peraturannya di UCC gimana, mungkin nggak tahu deh. Ya, itulah abang nggak berani bahas karena kita nggak tahu official rules mereka kayak gimana. Ya. Jadi nggak. Kita juga bingung sih sebenarnya. Saya nonton bingung juga sih. Confused. Ya jadi nggak tahu lah. Poin bersih itu menurut saya Ronald banyak mengumpulkan poin, tapi memang Putra dia lebih agresif. Dia kan, penyerangan bagus. Cuma memang poin itu Ronald banyak. Kita harus akui Ronald poinnya banyak. Cuma kan mau bagaimana? Keluar sebenarnya. Kalau saya melihatnya memang Ronald menang tipis. Ronald masih menang tipis harusnya. Kalau saya yang lihat ya kan beda. Entahlah, saya juga bukan juri lah. Saya juga tidak paham aturan kick striking. Tapi kalau dilihat-lihat pukulan masuk, tendangan, memang Ronald masih unggul poin. Dan mungkin mereka melihat dari semua penilaian kan tidak bergantung pada poin bersih itu. Bisa saja agresif di atas ring, menyerang, bertahan. Tapi kalau secara poin saya mungkin lihatnya Ronald poin banyak. Orang sudah pendarahan mau tambah 1 ronde. Sekarang begini, 5 ronde mana bisa draw? Kalau saya 5 ronde tidak bisa draw sih. Ronde ganjil nih, mau draw bagaimana? Bang, tanggapan abang tentang Ronald versus Putra. Oke guys, selamat pagi teman-teman semua. Kita sudah menyaksikan bersama pertandingan Indonesia versus Malaysia tadi malam di Beyond Combat Sport. Dan pertandingan tadi malam antara Indonesia versus Malaysia cukup seru guys. Dan pertandingannya itu pertandingan yang berjalan ketat dari partai-partai sebelumnya sampai dengan partai puncak. Nah, yang saya tanggapi di sini adalah partai antara Abang Ronald versus Putra Abdullah. Itu pertandingan yang sangat seru sih tadi malam guys. Cuman daripada Putra Abdullah yang melakukan pukulan-pukulan yang ilegal hingga pertandingannya berjalan tidak harmonis ya. Jadi menurut saya sih untuk keputusan yang diberikan daripada wasit juri ya itu keputusan yang tepat. Karena Putra Abdullah mengeluarkan pukulan-pukulan yang tidak sesuai dengan rules yang disesuaikan pada organisasi kick striking tersebut. Jadi menurut saya untuk keputusan itu sangat tepat karena Putra Abdullah juga tadi malam mendapatkan cut point dari poin-poin yang telah dia kumpul dari ronde awal sampai dengan ronde akhir. Jadi menurut saya itu sangat tepat guys. Dan kalau mereka rematch, saya rasa pasti akan lebih seru kalau Putra Abdullah tidak melakukan pukulan-pukulan yang di luar daripada rulesnya. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Let's go. Max yang bagus antara Ronald dengan Putra ya. Jadi begini, kalau menurut saya sendiri pribadi, ini mungkin teman-teman kalau mau
mau apa rekam layar, rekam aja. Jadi begini, jadi kalau saya sendiri dan apa yang saya lihat dan tadi saya nonton, kemenangan sedikit buat Ronald karena Putra sudah beberapa kali membuat pelanggaran. Jadi seharusnya Ronald diangkat tangannya tadi. Kemenangan buat Ronald Siaan. Itu aja. Apa sih bahasanya? Mas Arif ya? Winner, mana? Saya dengar tuh kayak model draw gitu loh. Nah, draw itu makanya saya nengok, cuman ada sekilas juga ya ini mungkin kuping saya ya, karena mungkin saya cuman bisa bilang saya hormati semua federasi termasuk ISKA dan lain-lain ya, dan UCC apa semuanya. Jadi teman-teman nggak akan dapat jawaban apa-apa, karena kalau misalnya memang mau minta jawaban mengenai masalah hasil keputusan itu langsung ke UCC ya gitu. Nah, tugas saya hanya memimpin pertandingan. Itu kalau memang ada kesalahan pada saat saya memimpin pertandingan, nah boleh deh kritik saya ya. Elbow itu adalah foul ya, elbow itu adalah foul, 12-6 itu adalah foul. Nah, sudah diberikan hukuman, ya kan, sudah diberikan pengurangan nilai 1, gitu. Jadi itu sudah equal sebenarnya, dan saya tidak pakai peringatan lagi, langsung ke -1. Nah, seperti itu. Nah, hasil akhir itu sudah mengarah ke UCC atau inspektur pertandingan, teman-teman, gitu. Illegal elbow didiskualifikasi apa tuh, Mbak? Aturannya enggak, ada 3 aturan, ada tiga rule harusnya. Yang pertama adalah peringatan, verbal warning, yang kedua adalah official warning, yang ketiga baru deduction, pengurangan nilai. Karena menyebabkan luka, maka langsung di deduction, langsung dikurangi nilainya 1. Gitu, teman-teman. Cleans ditambah dengan serangan, apapun bentuknya serangan itu sudah pasti pelanggaran. Burung Ronald strike tadi di Miami melawan tadi. Ah, makanya keluar. Betul. Dan bantingan atau mengangkat itu tidak boleh. head movement cantik dari Putra. Paling bagus itu mereka. Dengan serangan, pegang, cut, itu sudah pelanggaran. Ambas diserang oleh Ronald. Oh. 12-6 dari atas ke bawah nggak boleh. Nyangkul juga nggak boleh. Yang nge-slice gitu nggak boleh. Nyangkul di sawah. Ya.